Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu. Mari kita ajak hati kita, mudah-mudahan bisa kompromi diri kita dengan senantiasa insyaallah bersyukur, senantiasa bersyukur, senantiasa insyaallah dalam menjemput hidayah dan menghargai hidayah, dan insyaallah dalam tegar di atas hidayah. Ini yang kita nikmat yang sering sekali kita tidak hargai meskipun padahal baik tidaknya manusia hidup di dunia, selamat tidaknya manusia itu tergantung dari bagaimana hidayahnya. Ya, ini adalah cas kehidupan kita, itu hidayah sekalian. Dan itu saya ingatkan senantiasa diri saya dan kepada seluruh ikhwah wal akhwati fillah, para ibu-ibu yang di atas, insyaallah sekarang kita duduk di majelis ilmu, majelis yang insyaallah kita jemput hidayah itu dan kita tegarkan hidayah itu. Karena hidayah ini keluar masuk. Tahu lewat sekalian, tidak ada yang diantara kita digaransi begitu dapat hidayah terus dijamin sampai mati, tidak ada. Semuanya berpeluang kehilangan, semuanya berpeluang itu untuk hilang dan pergi. Ya, karena sifatnya al-iman sama dengan al-hidayah, yazid wa yankus. Dia bisa yazid, bisa bertambah, bisa wayangkus, bisa hilang, berkurang. Ya, karena itu sungguh-sungguhlah kita jemput dan dirawat baik-baik. Ya, sungguh-sungguh dirawat, dan kita tidak boleh puas dengan satu hidayah. Hari ini kita jemput hidayah. Jadi pengajian itu sekalian menstrong kita punya hidayah, mencas kita punya hidayah, mengokohkan hidayah, dan memberikan kembali kesegaran hidayah kita. Ya, sebagaimana pakaian ini bisa ya usang, bisa rusak, bisa tua, bisa hancur di tubuh kita ini. Maka begitulah juga hidayah, bisa hilang, bisa hancur di tubuh kita. Alhamdulillah, Nabi pesankan kepada Rasulullah, dipesan oleh Allah, wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim. Sungguh kau Muhammad bisa memberi ya hidayah kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Bisa. Nabi bisa memberi hidayah. Yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah al-ilmu. Hidayah ilmu. Hidayah berupa ilmu. Hidayah berupa irsyada, petunjuk-petunjuk. Bagaimana kita bisa lulus dalam setiap napas-napas kehidupan kita, setiap episode hidup kita yang sekalian, yaitu butuh hidayahnya. Di saat dapat nikmat mesti ada hidayah. Kehilangan ya nikmat misalnya, itu juga butuh hidayah. Simpulannya, saat dapat kegembiraan, bagaimana kita dapat hidayah? Saat dapat kebaikan. Begitu juga saat dicabut seperti musibah, ya musibah sakit. Banyak orang sekalian ketika dia sehat, dia hidayahnya bagus, tapi hilang hidayahnya di saat dia sakit. Dia tidak sanggup menerima keputusan Allah atas penyakitnya. Dia kehilangan pedoman, kehilangan tuntunan, ya, mencederai dalam perjalanan hidupnya dengan penyakit. Dan kita ini tidak ada yang jamin sekarang. Ada episode hidup kita sehat, ada episodenya pasti sakit. Nah, kita apa sudah siap untuk
segar dan tegar di atas. Kedua, ada tanggal baru, ada tanggal tua. Ya, mesti siap. Jangan cuma tua, tanggal baru kita siap. Memuji Allah yang bagusnya, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi begitu tanggal tua sudah mulai memang nokok-nokok, sudah mulai muncul penyakitnya namanya rano, raja nokok, semua mau nokok, karena akibatnya satu, menipis dompetnya. Ya, sudah persediaan tabungan sudah tidak ada. Ya, tagihan banyak. Disinilah waktunya sekalian. Tak dekat sama Allah, mengeluh sama Allah, bukan kehilangan momentum untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang jelas, ya, kita sekalian butuh hidayah dalam setiap episode. Ya, saat kita muda mungkin banyak orang dapat tegar hidayah sekalian saat muda. Ya, tapi waktu tua, itu pelan-pelan. Ya, saya sudah sampaikan tadi di Unhas waktu kuliah subuh. Ingat, setan itu Pak selalu melihat peluang. Di mana kesempatan emas, beliau maju itu setan itu. Kalau tidak sempat di usia muda kita, setan itu pasang jaring-jaring, jerat-jerat penghancurnya itu di saat kita tua. Itu yang lalu saya sudah angkat sebuah kasus. Ternyata waktu muda dia imam masjid, rajin mengaji, guru mengaji, zikirnya bagus, sholat berjamaah bagus. Kayak gitu usia pensiun, bisik-bisik teman, bisik-bisik HP, bisik tetangga, teman, keluarga, sudah. Situ berkumpul sesamanya dengan majelis lalai, majelis ghibah, majelis domino, majelis kartu, majelis yang tidak menyuburkan hidayah pada dirinya. Ini yang banyak orang hidup masih tidak sadar. Ya, seolah-olah nanti dianggap kemaksiatan kalau melakukan yang disebut dengan dosa secara langsung. Padahal sekalian ada dosa itu pelan. Awalnya bukan dosa, tapi begitunya masuk ke dosa ini sulit berhenti. Sulit berhenti. Karena sekalian, maka mari kita jangan duduk di majelis-majelis yang membuat hati kita itu hina, membuat hidayah tertutup, ya, membuat kita tidak bisa merespon nilai-nilai kebaikan dan amal soleh. Ya, insyaallah bersyukur antum wajib syukuri ini kesempatan dan memori kita masih bagus, disegarkan. Ini itu nikmat Allah sekalian. Nikmat Allah yang sangat besar. Boleh antum kehilangan materi, kehilangan duniawi, tapi jangan sampai kehilangan hidayah sekalian.